Tani Vlog Channel. Maka hari ini pun sama, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendalami iman kita. Tentang apa? Tentang sebuah pernyataan Yesus sendiri. Jadi ini adalah pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi kalau ini merupakan kata-kata Yesus, kita harus sadari ini adalah sebuah statement. Seperti halnya statement Yesus dalam Injil Matius yang lain mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu." Nah, ini sebuah undangan. Kalau akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah gembala yang baik. Ini mau memperlihatkan identitas Yesus itu. Yesus mau menunjukkan dirinya pada kita. Dan kalau kita melihat lengkapnya seperti apa teksnya, kita bisa lihat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Jadi konteks dari pernyataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, adalah konteks di saat Yesus berbicara tentang rumah Bapa. Di saat Yesus berbicara tentang kebangkitannya. Bahwa Yesus hanya mampu berada di dalam kubur kematian 3 hari saja. Ia hanya tertanam di dalam tempat penantian, kalau dalam bahasa sahadat itu di tempat penantian 3 hari. Yesus mengalahkan maut. Jadi ingat, Yesus itu mengalahkan di dalam kehidupannya, Yesus mengalahkan dosa. Dia mengalahkan iblis. Dia mengalahkan kemarahan. Dia berjaya atas apa? Atas segala kelemahan manusia. Dan akhirnya kelemahan manusia yang paling fatal karena dosa, ingat bahasa Paulus adalah upah dosa adalah maut. Yesus pun mengalami maut bukan karena Yesus berdosa. Yesus mengalami maut karena Yesus mau senasib dengan manusia. Dan dia mengalami maut di dalam tempat penantian hanya 3 hari. Kematian pun dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitan. Dan di dalam kebangkitan, kata-kata yang sungguh indah yang membuat saya bahagia adalah kata-kata Yesus. Dia mengatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu akan aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Aduh, keren banget gitu ya. Kita tuh nggak perlu istilahnya sewa apartemen seperti di Amerika, beli rumah gitu. Nggak perlu. Kita nggak perlu, Yesus sendiri yang menyediakan tempat bagiku. Maka tidak ada di dalam pola pikir kita bahwa orang-orang yang sudah bersatu dengan Allah masih membutuhkan makanan duniawi, masih membutuhkan barang-barang duniawi. Tidak ada. Sehingga waktu kadang-kadang ada orang yang berbicara kepada saya, "Romo, apakah perlu di peti jenazah dibawakan bukunya dia, kesukaan dia, rosarionya dia?" Terus saya ngomong, sudah mati mah nggak bisa rosario dan baca buku lagi, kata saya tuh. Nggak perlu baca juga udah langsung ngerti gitu kan, udah mati gitu kan. Udah mati malah jadi lebih jagoan, kata saya tuh. "Oh gitu Romo, wah saya ingin banget." "Ya udah mati dulu, baru nanti ibu bisa kayak gitu," kata saya itu. Jadi lihat, bukan berarti kita punya konsep bahwa orang setelah hidup di surga nanti kita tidak bisa berpola pikir seperti manusia. Seperti ada orang yang mengatakan, "Romo, kok ada Romo yang menjelaskan bahwa surga itu bukan tempat gitu ya, bukan di mana ada ruangan kayak gitu." Ya betul, tapi Yesus kan berbicara tentang perjamuan. Kenapa? Karena Yesus mau membicarakan tentang rumah Bapa dalam konsep manusia. Dan manusia itu kan hanya mengertinya dalam konsep ruang dan waktu. Betul atau tidak gitu ya? Sedangkan di beyond the death itu sudah tidak ada konsep ruang dan waktu lagi. Tetapi toh Yesus menggambarkan supaya apa? Supaya kita mengerti. Lalu kata-kata yang indah dikatakan,
apabila aku telah bersedia, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku. Lihat ini. Ini kedatangan Yesus yang kedua, di mana Yesus akan menjadi hakim. Yesus kan sudah menjadi penyelamat dan Yesus menjadi hakim, di mana Yesus akan membawa orang-orang yang setia. Dan kemana aku pergi, supaya apa? Supaya kamu pun berada di mana aku berada. Ini menarik. Jadi Yesus memperlihatkan tentang jalan dan kebenaran dan hidup dalam konteks apa? Supaya kamu berada di tempat aku berada. Maka kalau direnungkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, saya tertarik dengan memperlihatkan apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus mempretelin gitu ya, mengkontekstualisasi firman ini. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Bagi Agustinus, di sampingku engkau harus berjalan. Dan pada saat Agustinus merenungkan aku adalah kebenaran, Agustinus berkata, kepadaku engkau harus datang. Dan di saat Agustinus berbicara tentang akulah hidup, Agustinus berkata apa? Di dalamku engkau harus berada. Lihat di sini bahwa Yesus tidak pernah memisahkan antara engkau dan aku. Yesus ingin mengatakan, di sampingku engkau berada, kepadaku engkau harus datang, di dalamku engkau harus berada. Jadi kalau kita berbicara tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yesus mau apa? Mau menuntun saya dan Anda untuk semakin dekat dengan Yesus. Tidak hanya semakin dekat dengan Yesus, tetapi juga semakin serumah dengan Yesus. Semakin tinggal di dalam Yesus. Maka kalau nanti diteruskan perikop ini, kita akan menemukan pokok anggur yang benar. Kita akan menemukan Yesus berbicara tentang pada saat engkau roti kehidupan, juga sama berbicara hal yang sama. Tinggallah di dalam aku. Jadi memang Yohanes kelihatan sekali di dalam bab-bab ini berbicara tentang apa? Tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam aku. Nah, kalau Yesus berbicara tentang jalan, kita bisa mengatakan bahwa hanya Kristuslah yang adalah Allah yang dapat memberikan kepastian jalan keselamatan. Kenapa? Karena Yesus Allah, maka Yesus memberitahu jalannya untuk bersatu dengan Allah. Dan jalan itu adalah jalan kesempurnaan kasih, atau yang dikenal dengan jalan kekudusan. Dan jalan kesempurnaan kasih itu hanya mungkin dicapai seperti yang Yesus katakan sendiri, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Saudaraku, lihat di sini bahwa kalau kita berbicara tentang akulah jalan, kita harus sadar bahwa Yesus sendiri berkata pada pada ayat-ayat berikutnya, kalau nanti saudara-saudara ingin membaca ke ayat 7, 8, 9 dan seterusnya, ya bacaan hari ini. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus Allah, maka hanya Yesuslah yang punya hak mengatakan akulah jalan. Karena dia Allah, dia bisa menunjukkan jalan yang benar kepada Allah. Dan jelas sekali di dalam kehidupannya, di dalam ajarannya, bahkan di dalam tindakannya, Yesus memperlihatkan bahwa jalan untuk sampai keselamatan itu adalah hidup sempurna dalam kasih. Maka Yesus pada saat ditanya tentang hukum utama yang pertama dalam Taurat, Yesus berbicara tentang kasih. Bahkan Yesus berbicara tentang ketiga keutamaan itu pun, iman, harapan, dan kasih. Paulus pun menegaskan bahwa kasihlah yang menjadi paling utama.
Orang percuma berdoa tanpa kasih. Orang percuma berkorban bahkan sampai ia memberikan nyawanya, membakar dirinya. Kalau dia tidak ada kasih, percuma semuanya. Jadi memang kalau kita hendak mencapai jalan keselamatan, kesempurnaan kasih yang harus kita kejar. Nah, saya akan mencoba memaparkannya seperti apa perjalanan kesempurnaan dalam kasih itu. Lumen Gentium sebagai dekrit dari Konsili Vatikan kedua, artikel 42 mengatakan, semua orang beriman Kristiani diajak dan memang wajib mengejar kesucian dan kesempurnaan sebagai status hidup mereka. Oleh karena itu, hendaklah semua memperhatikan agar mereka mengarahkan keinginan hati dengan tepat, supaya mereka dalam mengejar cinta kasih yang sempurna, jangan dirintangi oleh hal-hal duniawi, melekat pada kekayaan, melawan semangat kemiskinan. Itulah maksud nasihat Rasul. Orang yang menggunakan barang dunia ini jangan sampai berhenti di situ. Sebab berlalulah dunia seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi Lumen Gentium artikel 42, Bapak Ibu yang terkasih, memperlihatkan bahwa yang bisa menghalangi kesucian, kesempurnaan cinta adalah cinta uang, cinta hal duniawi, melekat pada kekayaan, melawan semangat kemiskinan. Ini yang paling sulit dalam hidup kita, gitu. Saya ingat sebuah cerita khotbah dari pendeta lucu sekali gitu ya, lucu sekali gitu. Dia mengatakan, Bapak Pendeta, kalau saya dapat lotre gitu ya, 1 miliar, saya akan pakai untuk jalan-jalan gitu, saya akan pakai untuk beli apa yang menyenangkan bagi saya gitu ya. Lah kamu tidak berbagi, ayo sayang kan uang ini untuk diberi oleh Tuhan untuk saya gitu. Lalu pendeta itu berkata, kamu ini baru membayangkan saja sudah pelit, apalagi kenyataan gitu ya. Jadi baru membayangkan saja sudah pelit gitu. Apalagi kalau kamu dapat uang 1 miliar itu gitu. Jadi lihat di sini bahwa seringkali apa yang kita miliki, kita seringkali terjebak dalam kepemilikan itu. Kita tidak bisa mengambil jarak dengan apa yang kita miliki. Kita terlalu attach, melekat. Kita lupa bahwa tadi dikatakan oleh Lumen Gentium pun mengutip nasihat Rasul Paulus, sebab berlalulah dunia seperti yang kita kenal sekarang. Bahwa semua itu bisa pergi begitu saja, meninggalkan kita. Tidak ada yang sesuatu yang kita pegang, yang kita miliki ini bertahan untuk selama-lamanya. Tidak. Maka di sini pun kita tidak pernah boleh terlekat bahwa saya bahagia kalau saya sehat, saya diberkati, saya sukacita. Ini yang membuat akhirnya kita tidak bisa mencapai kesempurnaan cinta. Kenapa? Karena pada saat saya sakit, seolah-olah Tuhan menghukum saya. Seolah-olah Tuhan membenci saya. Jadi terhalang cinta saya kepada Tuhan. Ini halangannya. Nah, mengapa demikian? Bahwa dikatakan di dalam Lumen Gentium, mengejar kesucian dan kesempurnaan hidup itu adalah apa? Adalah kewajiban. Mengapa demikian? Karena hanya dengan kekudusan, dengan hidup dalam kekudusan, kita menemukan kebahagiaan sejati. Jadi saran Yesus ini, Bapak Ibu, bahwa kita supaya hidup dalam cinta kekudusan, cinta sejati, supaya apa? Supaya kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan hanya kesenangan semata gitu. Seringkali kan kita berpikir bahwa
Saya itu bersyukur karena Tuhan telah mengabulkan apa yang saya harapkan, saya minta. Rasanya itu bukanlah kebahagiaan yang mendalam gitu ya. Itu hanya sebuah kesenangan. Seperti saya pernah berbicara juga di tengah-tengah Anda gitu. Maka lihat bahwa cinta sejati sungguh ditunjukkan oleh Yesus dengan apa? Memberikan nyawanya. Dan cinta yang murni justru baru diperoleh pada saat kita berani kehilangan diri kita untuk yang kita cintai. Di situ kebahagiaan sejati ditemukan. Saya teringat sekali, banyak sekali perkawinan-perkawinan orang-orang muda ini kandas. Kandasnya kenapa? Karena mereka menafsirkan cinta dengan salah. Mereka menafsirkan cinta itu berarti apa? Berarti kamu tuh bisa menyenangkan saya, kamu itu bisa seperti yang saya inginkan dan saya kehendaki. Kamu itu bisa melayani saya. Nah itu, jadi cinta yang semacam ini akhirnya bukanlah sebuah kesejatian gitu ya. Dan cinta seperti ini tidak pernah akan menghasilkan kebahagiaan. Nah, cinta yang semacam ini justru sebaliknya akan menghasilkan kepada ketidakpuasan gitu ya. Ya kok kayak gini sih? Ya kok nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Akhirnya mencapai titik di mana saya akhirnya give up dengan cinta. Karena apa? Karena saya misperception about love gitu ya, tentang cinta. Jadi jangan berpikir pula bahwa kalau Yesus berbicara tentang cinta supaya kita dapat hidup kekal, menanam pahala. Bukan. Jadi kita melakukan cinta dan pengorbanan bukan menanam pahala. Bukan, Bapak Ibu, maaf, bukan. Tujuan kita melakukan cinta di dalam kekudusan, cinta yang sejati, supaya hidup kita mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Sama halnya seperti saya mengampuni. Saya kan pernah berbicara tentang pengampunan di tengah Anda pula. Saya mengampuni orang yang menyakiti aku bukan supaya nanti saya diampuni oleh Tuhan semata-mata. Bukan, memang itu membuahkan pengampunan dari Tuhan, benar. Tetapi saya mengampuni orang yang menyakiti saya supaya saya damai kembali. Itu kebahagiaan sejati. Jadi memang Allah itu memberikan kepada kita kebahagiaan sejati. Dan di samping supaya kita menemukan kebahagiaan sejati, kita pun bisa menemukan apa arti hidup kita yang sesungguhnya. Jadi arti kehidupan yang sesungguhnya di dalam cinta yang sejati, bahwa kita itu hidup pada saat kita membagikan diri kita untuk orang lain. Ini kehidupan sejati. Jadi lihat konsep dari Kristianitas, konsep dari ajaran Yesus. Kalau kita berbicara tentang jalan, Yesus tidak mengatakan barang siapa dia mencari kehidupan, mempertahankan dia hidup, dia akan kehilangan. Anda ingat nggak konteksnya, bacaan itu gitu. Barang siapa mencari hidup, dia akan kehilangan. Tetapi barang siapa memberikan hidupnya, dia akan mendapatkannya. Lihat di sini bahwa hidup yang sesungguhnya itu terjadi pada saat kita berani membagikan kehidupan kita. Pada saat kita berani untuk apa? Memberikan waktu kita. Saya seringkali merangsang ide-ide kepada para Katolik yang punya perkumpulan gitu kan. Ada kadang-kadang saya punya ada perkumpulan Katolik, entah itu apapun namanya gitu ya. Mereka bisa bermain, mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa bersukacita gitu. Saya mengatakan, mbok sekali-kali gitu ya. Jangan hanya persekutuan doa saja. Jangan hanya jalan-jalan saja. Jangan hanya makan bareng-bareng aja. Coba dong mengunjungin panti asuhan dong gitu ya. Coba dong mengunjungi panti jompo dong, sapa mereka. Coba dong mengunjungi orang-orang yang dibuang, tersingkir. Coba dong menyapa mereka gitu. Saya begitu terharu di saat saya mengunjungi sebuah panti asuhan
di mana anak-anaknya adalah anak-anak, kebanyakan adalah anak-anak yang sejak kecil mau diaborsi, dibuang oleh orang tuanya. Begitu saya tersayat hati saya pada saat kita datang gitu untuk misa dan beberapa orang ibu-ibu, anak-anak tuh merangkul kami, gitu, merangkul kami. Dan saya berkali-kali datang juga, Romo datang lagi, mereka merangkul dengan penuh kehangatan. Saya langsung berpikir, Tuhan, biarlah kami datang membuat mereka merasakan cicipan, mencicipi kehangatan pelukan, gitu ya. Biarkan mereka sejenak melabuhkan kapal mereka yang tidak jelas mau kemana bersandar, gitu ya. Biarkan mereka sejenak bersandar dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir bersama mereka, gitu. Jadi ini dan pada saat itu pun beberapa ibu-ibu terharu, beberapa ibu-ibu meneteskan air mata, beberapa ibu-ibu berkata, wow, gitu ya, indah sekali, gitu. Nah itu gitu. Bahwa kita menemukan hidup kita kedamaian justru pada saat kita berani untuk memperhatikan orang yang memerlukan kita. Orang yang tidak diperhatikan kembali. Itu justru pada saat kita berani kehilangan waktu kita, kehilangan tenaga kita, bahkan kehilangan materi kita untuk orang lain, kita menemukan kedamaian sejati itu. Kita memperlihatkan cinta sejati. Dan kita hidup sesungguhnya seperti yang Tuhan mau. Dan seperti yang Yesus lakukan, Yesus ajarkan sendiri. Dan kalau kita sekarang mau berbicara tentang bagaimana jalannya, apa yang harus kita tempuh untuk mencapai kebahagiaan sejati dan untuk menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Pertama, mengikuti perintah Allah. Sebab perintah Allah itu kudus. Seperti yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Dan seperti yang tadi saya katakan, perintah utama adalah mengasihi Allah dan sesama dan sejajar, itu artinya Allah di atas segala-galanya. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa akulah jalan, dan kita seperti tadi Agustinus mengatakan berjalanlah di sampingku, itu berarti apa? Kita menapaki jalan yang Yesus tapaki. Ya kan? Berjalan di samping itu kan berarti setapak dengan Yesus, kita sejalan dengan Yesus. Maka sejalan dengan Yesus berarti kita harus berani hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih itu berarti hidup dalam kerendahan hati. Bahkan hidup di dalam kelembutan. Hidup dalam kerendahan hati itu berarti berani mengutamakan sesama, orang lain di atas diri saya. Hidup di dalam kelemah lembutan itu berarti saya datang bukan untuk menjadi hakim bagi sesama, tetapi saya datang untuk menjadi saudara. Saya datang untuk apa? Menjadi teman, untuk membawa keselamatan. Saya ingatkan kembali bagaimana pribadi Bapak Paus Fransiskus sewaktu harus mengomentari kaum LGBT, lesbian, gay, bipolar, dan seterusnya gitu ya. Bapak Paus mengatakan mereka itu saudara kita. Mereka itu anak-anak Tuhan. Mereka itu anak-anak yang diselamatkan Tuhan. Ini lihat. Seperti Yesus berhadapan dengan wanita pezina. Yesus tidak mengatakan kamu berdosa. Tidak, Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan itu berarti saya tidak, walaupun dia salah gitu, walaupun dia melakukan sesuatu yang gak beres, saya masih berani untuk bersikap ramah kepada dia. Antoni Vlog Channel.